Usaha penggunaan pupuk organik sudah lama dikampanyekan. Demikian juga upaya memproduksi berbagai jenis sarana produksi organik seperti yang dilakukan oleh Timothy Suharyo, 55 tahun, melalui industri rumah tangga di Semarang sejak 10 tahun silam. Atau juga yang dilakukan Insinyur Soeharto MS, dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret UNS Solo sejak tahun 1983. Produksi pupuk, pestisida, dan bahkan untuk memproses pupuk dan pakan ternak itu sangat sederhana, bebas dari kesan sebuah industri raksasa. Upaya kedua orang ahli ini tentu saja bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan, bagaimana mereka melakukan hal itu, berikut ini sekelumit wawancara dengan kedua ahli tersebut. Keahlian yang bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis tentu bukan sekadar untuk meningkatkan kesejahteraan sesama. Bukan mustahil, keahlian demikian bisa memberi limpahan rezeki. Namun, tidak semua orang menggunakan karunia itu untuk meraih hidup bergelimang harta. Ada orang yang lebih berkeinginan berbagi pada banyak orang, bukan mengambil dari sesama. Setidaknya itulah sikap hidup Timothy Suharyo, lelaki setengah baya, suami Gobinyo yang dinikahi tahun 1969, memiliki 6 anak, 3 diantaranya sudah sarjana dan seorang meninggal. Hal yang saya lakukan pada kurun waktu 10 tahun terakhir dengan memproduksi berbagai jenis sarana produksi pertanian untuk meningkatkan hasil usaha tani. Bukan cuma itu, pupuk organik dan pestisida yang saya hasilkan sekaligus memulihkan struktur tanah yang rusak oleh pupuk kimiawi dan pemanfaatan lahan yang berlebihan. Bahkan, produksi pertanian bebas dari pencemaran karena tidak ada yang mengandung unsur berbahaya. Pupuk organik yang diproduksinya tidak mengandung bahan impor, sehingga harganya sangat terjangkau oleh petani. Dengan kata lain, menggunakan pupuk organiknya berarti sangat meringankan beban petani, apalagi di saat kondisi krismon seperti ini. Bagi Suharyo, yang penting bukan cuma berproduksi untuk dijual. Yang penting ialah menyadarkan petani untuk mandiri dan tidak bergantung pada bahan kimia yang bisa mengganggu lingkungan, merusak struktur tanah, dan pemakaian bahan impor. Usahanya itu lebih untuk mendorong petani atau para ahli untuk ikut memproduksi, sehingga lebih banyak lagi orang yang peduli pada alam dan lingkungan. Dan untuk itu tidak sulit, karena bahan bakunya cukup tersedia dan melimpah. Nama produk pupuk saya adalah Suburi karena untuk menyuburkan. Sedang untuk pestisidanya saya beri merek Atasi karena untuk mengatasi hama. Perusahaan saya beri nama Yulitsa, yaitu singkatan dari 3 anak saya, Yuli, Lisa, dan Marta.
Tentu tidak banyak yang tahu saya. Padahal dengan kemampuan ini saya sudah berkeliling dunia, memberi ceramah atau mengikuti seminar dan sebagainya. Saya ingat ucapan ayah saya dulu sewaktu saya mulai melakukan korespondensi sejak masih di SMP. Sekarang, pena kamu yang berkeliling dunia, tapi suatu saat kamu sendiri yang akan keliling dunia, katanya. Ayahnya adalah Mbah Untung, lengkapnya T. Tin Moh, seorang tukang jam dan juga salesman di Wot Gandul, Semarang. Dan sekarang saya ingin menikmati kebebasan setelah hampir 20 tahun disiksa. Karena bekerja pada perusahaan besar, sehingga kemana-mana harus menggunakan dasi dan pakaian lengkap. Dengan terus belajar, hingga sekarang saya masih menjadi anggota The New York Academy of Science dan pernah masuk dalam Who is Who in the World tahun 1982-83 dari The Marquis Who is Who Publication Board. Kesederhanaan lelaki yang mengaku lahir pada tanggal yang sama dengan Bobby Fischer, Einstein, dan Leonardo da Vinci, yaitu 9 Maret 55 tahun silam, memang tampak dalam kesehariannya. Kalaupun sekarang merasa sukses, bukan karena ia merasa pintar, tapi diteladani orang tua untuk mengatasi kemiskinan dengan semangat dan kemauan. Karena itu, kini saatnya kita akhiri tindakan membodohi petani dan mengajak petani untuk mampu mandiri, harapnya. Kesederhanaan juga tampak dalam proses produksinya. Pekarangan rumahnya bebas dari kesan lingkungan industri. Kisah Timothy Suharyo dan juga Insinyur Soeharto yang diulas sekilas dimuat di Harian Kompas hari Minggu 11 Oktober 1998. Akhiri tindakan membodohi petani. Keringat jatuh kaki